Dan sekarang itu akan menyajikan materi tentang
gambar yang diamati tadi. Nah,
kita lihat lagi. Toleransi. Siapa yang bisa memberikan sedikit gambaran masalah toleransi ini? Toleransi kata-kata yang tidak sekali yang itu dengar di pelajaran apa selain pelajaran agama? KKN. Berarti anak itu sudah punya pengetahuan sebelumnya tentang toleransi. Apa itu toleransi? Menghargai, lagi. Menghormati. Apa yang dihargai, apa yang dihormati? Perbedaan. Perbedaan, ya. Ya, perbedaan. Perbedaan. Kalau rukun, apa arti rukun? Damai dan murah. Berarti itu adalah gambaran tentang toleransi dan rukun. Kita lihat betul tak yang kalian katakan? Nah, ya. Toleransi atau dalam bahasa Arab juga disebut dengan kata as-samha, ya. Suatu konsep modern untuk menggambarkan sifat saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Jadi perbedaan itu bukan hanya perbedaan dari segi agama saja, warna kulit, ya, apalagi bahasa kita berbeda, apalagi budaya kita berbeda juga. Nah, jadi perbedaan itulah nanti kita satukan supaya kita hidup damai dan bekerja sama. Jadi itu makna toleransi. Ini betul apa yang saya katakan tadi. Kita lihat lagi rukun. Nah, rukun adalah suatu keadaan hidup tenang, damai, bersaudara, tidak bermusuhan antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Yang namanya manusia tentu ada suatu hal yang berselisih paham, ya kan? Nah, tetapi bagaimana kita menyatukan dalam perbedaan, kita saling menghargai, hidupkan hidup damai. Nah, coba dulu satunya. Dari pengertian ini ada yang bertanya, paham konsepnya? Paham. Kita lihat Al-Quran berbicara masalah toleransi dan rukun. Jadi di dalam Islam itu juga sudah diatur. Apa ayat yang membahas ini? Apa dalilnya? Pernah tak dilakukan Nabi kita? Nah, ya. Kita lihat dalam surah Yunus ayat 40 dan 61. Nah, ini kita lihat. Coba anak ibu salah seorang membaca Quran surah Yunus ini. Kan kita minta Alia, silakan. Keraskan suaranya, yang lain silakan simak bacaannya. Nah. Terima kasih kepada kalian yang telah membacakan surah Yunus ayat 40 dan 41. Sebelum kita lihat terjemahan atau artinya, kita lihat dulu hukum tajwid dari ayat ini. Ya, supaya bacaan anak itu nanti benar sesuai dengan tajwid yang nah, silakan dalam kelompok masing-masing identifikasi, amati identifikasi bacaan tajwid yang ada pada gambar yang ditayangkan. Ya, silakan kelompok 1, C1, A1, A3, D1 untuk kelompok A, ya. Untuk kelompok B, F4, A5, C1, D1. Untuk kelompok C, F2, F3, F2, A dan F4. Silakan diskusikan sebentar apa hukum bacaan tajwid dari yang ibu tampilkan ini. Sudah ada kodenya ya. Sesuaikan dengan kode yang ada dengan bacaannya nanti. Silakan kerjakan di lembar tugas yang sudah diberikan kodenya. Silakan sebentar dulu.
Pokok siapa yang akan tampil, itulah yang akan presentasikan waktunya nanti. Yang pegang satu orang, siapa yang mau pegang? Yuk, baca pokok ya. Boleh. Baca pokoknya sama saja kita baik ya. Kenapa kita pegang? Nah, ya, baca dulu. Ya, lihat. Kita lihat siapa kelompok mana yang akan tampil duluan ya. Sini. Kelompok mana? Kelompok C. Kelompok A. Nah, kita ambil kelompok A dulu. Ya, kelompok A dulu. Silakan. Ya, silakan masuk. Orang aja. Ya. Ya, yang D1 ini kami karena mim mati bertemu dengan mim. Lanjut, A1. Ya, yang A1 katanya ishar. Lanjut A3. Ya, A3 adalah dipegang bilang lanjut yang D1. Bintang Maria. Yang keempat dah. Nah, ya berarti anak ibu yang lain bagaimana menurut kalian? Apakah ada kesalahan dari teman kita? Iya. Bagaimana dari penampilan kelompok tadi? Silakan anggota kelompok lain bertanya tentang masalah tajwid. Ada? Oh, ada mungkin tidak tahu apa itu ishar, apa itu ini kami kena kaumnya, ada yang bertanya? Silakan. Ya, baik. Ada? Silakan. Ada yang tidak dipahami? Ada? Ada? Ya. Berarti paham ya? Paham. Terjemahan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Ya. Kita lihat. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada juga orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lagi mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagimu pekerjaanmu, bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kukerjakan, dan aku
Ya, jelas. Coba yang jelas. Namanya Al-Quran. Ya, perintah yang mengandung kalimat dan janji-janji serta tuntunan ibadah berikut pokok-pokok kemaslahatannya yang menjadi pedoman untuk kehidupan dunia dan akhirat. Tidak diperintah untuk menghakimi mereka. Kata kuncinya di sini. Ya, yang kaitannya dengan toleransi adalah menghakimi tidak boleh. Walaupun kita berbeda, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Bukan konsepnya. Ya, toleransinya. Jadi Nabi Muhammad selaku Rasul yang menyebarkan agama waktu itu, dia tidak pernah memusuhi orang-orang yang di luar umat Islam. Dia tetap menghargai perbedaan itu. Dia tetap menghormati mereka. Tidak berbuat jahat atau berbuat zalim kepada mereka. Nah, inilah ya tafsirannya. Kita lihat lagi isi kandungannya. Kandungannya. Nah, ya di sini kandungannya 40-41. Yang pertama ada dua golongan orang. Ya, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan ada orang yang tidak beriman. Ada orang yang mengakui kerasulannya, ada yang mau, ada yang tidak mau mengakui kerasulannya. Yang kedua, bagaimana jika menghadapi orang itu kita tetap menghargai perbedaan. Ya, itu prinsipnya di sini. Karena kita tidak akan mengikut kepada mereka, mereka pun tidak akan mengikuti kita dalam beribadah. Itu kuncinya. Penerapan toleransi lagi. Siapa yang bisa memberikan suatu tanggapan bagaimana penerapan toleransi dan hukum ini di dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Bagaimana penerapan toleransi dan hukum contohnya? Ya, ya, menghargai pendapat dalam musyawarah. Ya, menghargai pendapat dalam musyawarah. Yang kedua, membaca dan menghafalkan Al-Quran yang menunjukkan dalam toleransi. Ya, membaca dan menghafalkan toleransi. Apa lagi? Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Menyelesaikan masalah itu di antara contohnya penerapan toleransi. Ya, kita lihat tadi ya. Menghargai perbedaan, menghargai perbedaan agama, menghormati dengan segala yang berbeda agama. Ada ibu di sini ada tak yang berbeda agama? Kita tetap berteman dengan dia? Ya, tetap berteman. Kalau masalah ya selain akidah. Tapi kalau masalah akidah kita tetap bisa ikut. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Itu prinsipnya. Ya. Sampai di sini apakah anak sudah memahaminya atau ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah paham? Insya Allah paham ya. Kalau paham, itu juga ingin memanfaatkan sudah kita akan bawanya. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad beserta Al-Quran yang dibawanya. Ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya. Itulah simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan juga anak ibu ya. Itulah belajar sama-sama.